Ibarat habis manis sepah dibuang. Pepatah ini mungkin paling tepat menggambarkan nasib Inara Rusli saat ini. Di tengah badai hujatan dan cancel culture yang menghantam kariernya, Inara justru harus menelan pil pahit kehidupan asmaranya. Sang suami siri, Insanul, dikabarkan mulai berpaling dan kembali merajut kasih dengan istri pertamanya, Mawa. Foto-foto kenangan masa lalu Insanul dan Mawa kembali bermunculan, seolah menghapus jejak keberadaan Inara. Kuasa hukum pun tak menampik adanya keretakan hebat sejak akhir Desember lalu. Inara kini berjalan sendiri, tanpa pendampingan, dan siap menghadapi kemungkinan terburuk, ditinggalkan. Namun di balik kehancuran ini, muncul sebuah spekulasi liar yang mengguncang logika. Ketika pintu hati Insanul tertutup, benarkah Inara justru sedang membuka kembali jalan menuju masa lalunya? Apakah benar, di tengah kasus ilegal akses yang memanas, Inara diam-diam memohon damai dan ingin rujuk kembali ke pelukan Virgon demi menyelamatkan dirinya dari jerat hukum? Simak investigasi mendalamnya, karena jawaban di akhir video ini akan membalikkan semua dugaan Anda. Dunia hiburan kembali diguncang oleh drama kehidupan Inara Rusli yang seolah tak ada habisnya. Belum kering air mata akibat perceraian sebelumnya, kini Inara harus berhadapan dengan kenyataan pahit dalam pernikahan sirinya bersama Insanul. Narasi tentang kebahagiaan baru yang sempat digadang-gadang, kini perlahan runtuh menjadi puing-puing kekecewaan. Fakta mengejutkan terungkap dari mulut kuasa hukum Inara sendiri. Sinyal-sinyal perpisahan itu bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Pihak Inara mengakui bahwa saat ini arah hati Insanul tampaknya sedang berputar balik ke rumah lamanya. Update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa. Demikian pernyataan yang menyayat hati tersebut. Mawa, sosok istri pertama yang selama ini mungkin diam dalam bayang-bayang, kini kembali menjadi pemeran utama dalam kehidupan Insanul. Indikasi ini semakin kuat ketika foto-foto pernikahan dan momen rumah tangga masa lalu antara Insanul dan Mawa kembali dimunculkan ke publik. Sebuah manuver visual yang seolah menegaskan posisi Inara yang kian tergeser. Secara hukum agama dan status, Inara dan Insanul memang masih berstatus suami istri. Mereka masih terikat, namun ikatan itu kini terasa hampa. Sang pengacara menggambarkan hubungan keduanya dengan kalimat yang diplomatis namun penuh makna tersirat. Mungkin hubungannya tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Indikasi keretakan ini terlihat nyata di lapangan. Jika dulu di awal pernikahan, sekitar bulan November atau awal Desember, mereka terlihat mesra dan sering bersama. Kini pemandangan itu lenyap. Inara kerap terlihat tampil sendiri di berbagai kesempatan. Dalam momen-momen krusial di mana seorang istri membutuhkan sandaran, sosok Insanul justru absen. Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, ungkap kuasa hukumnya, mengonfirmasi kesendirian Inara saat ini. Lantas, sejak kapan badai dingin ini mulai menerpa rumah tangga mereka? Berdasarkan penelusuran fakta, gejala keretakan ini ternyata bukan hal yang baru terjadi kemarin sore. Bibit-bibit perpisahan sudah mulai tercium sejak akhir tahun lalu. Tepatnya pada minggu ketiga atau keempat bulan Desember, atmosfer rumah tangga mereka mulai berubah drastis. Sejak saat itu, kemesraan yang dulu diumbar perlahan memudar, berganti dengan jarak yang kian membentang. Memasuki bulan Januari, keduanya seolah sudah berjalan di rel masing-masing, menjalani kehidupan yang terpisah meski status masih terikat. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah sudah ada kata talak yang terucap? Apakah Insanul sudah secara resmi melepas Inara dari hidupnya? Hingga detik ini, belum ada konfirmasi mengenai talak secara lisan maupun tulisan. Status hubungan mereka seolah digantung di langit ketidakpastian. Mereka masih berkomunikasi, sesekali masih bertemu, namun frekuensinya sangat minim. 1-2 kali sekali masih pasti masih ketemu, ujar sang pengacara, namun ia buru-buru menambahkan bahwa pertemuan itu tidak lagi diwarnai kemesraan layaknya suami istri yang harmonis. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kondisi batin Inara tentu menjadi sorotan. Bagaimana perasaan seorang wanita yang mendapati pasangannya perlahan kembali ke pelukan istri pertama? Apakah ada rasa sakit hati karena merasa habis manis sepah dibuang? Jawaban dari pihak Inara sungguh mengejutkan sekaligus memilukan. Inara disebut-sebut sudah berada di titik pasrah.
ia menyadari posisinya. Sejak awal, Inara diklaim tidak mengetahui bahwa Insanul sudah beristri. Namun seiring berjalannya waktu dan terkuak fakta, ia dipaksa untuk menerima realitas pahit tersebut. Lambat laun ia juga siap dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, tegas kuasa hukumnya. Pernyataan ini menyiratkan kepasrahan yang mendalam. Inara sadar bahwa bagaimanapun juga, Mawa adalah istri sah yang memiliki hak penuh atas Insanul. Jika Insanul memilih untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Mawa, itu adalah hak mutlak sang suami. Namun jauh di lubuk hatinya, Inara sebenarnya masih menyimpan asa. Jika ditanya mengenai keinginan pribadinya, Inara sesungguhnya ingin mempertahankan pernikahan ini. Ia tidak ingin gagal lagi. Namun logika dan realitas memaksanya untuk bersikap realistis. Dengan kondisi yang semakin tidak memungkinkan, dengan jarak yang semakin lebar, dan dengan hati Insanul yang condong ke masa lalu, Inara telah menyiapkan mentalnya untuk kemungkinan terburuk. Berpisah. Bila mana memang Insan harus melepas Inara, Inara pun juga sudah siap. Pungkas sang pengacara. Babak pertama drama ini melukiskan potret wanita yang sedang berdiri di ujung tanduk. Ditinggalkan secara perlahan, namun belum benar-benar dilepas. Diabaikan, namun masih berstatus istri. Namun drama ini tidak berhenti pada urusan asmara semata. Di balik keretakan rumah tangga dengan Insanul, ada ancaman hukum yang jauh lebih mengerikan yang sedang mengintai Inara. Ancaman yang melibatkan mantan suaminya, Virgon, dan sebuah skandal ilegal akses yang melibatkan orang dalam. Bagaimana supir pribadi bisa terseret dalam pusaran konflik ini? Dan benarkah ada konspirasi yang melibatkan Virgon di balik layar? Jika Inara Rusli mengira ujian terberatnya hanyalah ditinggalkan oleh Insanul, ia salah besar. Di balik tembok rumahnya sendiri, sebuah skenario hukum yang jauh lebih licin sedang dimainkan. Sementara hatinya patah karena asmara, privasinya sedang ditelanjangi oleh orang-orang terdekat yang seharusnya ia percayai. Fokus kita beralih pada kasus pidana yang kini bergulir di Bareskrim. Illegal access. Kasus ini bermula dari sebuah kejadian yang janggal. Sopir pribadi Inara Rusli tiba-tiba diperiksa oleh kepolisian terkait dugaan membuka dan mengambil rekaman CCTV rumah tanpa izin. Pertanyaannya sederhana, mengapa seorang sopir yang tugasnya hanya mengantar jemput merasa perlu mengakses data keamanan visual majikannya? Alibi yang dilemparkan oleh pihak sopir terdengar seperti plot film misteri. Mereka berdalih bahwa tindakan tersebut didasari oleh laporan seorang asisten rumah tangga yang mendengar suara aneh di dalam rumah. Suara itu diklaim mencurigakan, seolah-olah ada orang asing atau kejadian tak wajar yang perlu diselidiki. Dalih inilah yang digunakan untuk membenarkan tindakan membuka rekaman CCTV tersebut. Namun pihak Inara Rusli mencium bau amis dalam alasan tersebut. Kuasa hukum Inara dengan tegas mematahkan logika suara aneh itu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sopir tersebut memiliki akses yang sangat terbatas. Dia tidak tinggal di dalam rumah itu. Dia tidak tinggal di situ, tegas sang pengacara. Lebih lanjut, aturan rumah Inara sangat ketat. Sopir hanya diperbolehkan berada di lantai 1 untuk keperluan antarjemput anak-anak atau urusan logistik. Wilayah privasi di lantai 2 dan lantai 3 adalah zona terlarang bagi sang sopir. Ke lantai 2 dan lantai 3 aja, dia tidak diperbolehkan, ungkap pihak Inara. Jadi, bagaimana mungkin seorang sopir yang tidak punya akses ke area privat, tiba-tiba memiliki inisiatif atau keberanian untuk membobol data CCTV yang merekam seluruh aktivitas rumah? Inara sendiri mengaku tidak tahu menahu mengapa data tersebut bisa diambil oleh sopirnya tanpa sepengetahuannya. Disinilah plot twist terbesar dalam bab ini terkuak. Ketika lapisan alibi suara aneh dikupas, kita menemukan jejak uang yang mengarah pada satu nama besar, Virgon. Fakta mencengangkan dibongkar oleh tim kuasa hukum Inara berdasarkan pengakuan atau berita acara pemeriksaan dari pihak seberang. Terungkap bahwa selama ini, loyalitas sang sopir ternyata ganda. Meskipun ia bekerja mengantar Inara dan anak-anak setiap hari, tangan yang memberinya makan bukanlah Inara.
Selama ini sopirnya itu adalah yang gaji adalah V, ungkap pengacara Inara merujuk pada inisial Virgon. Pembayaran gaji ini terus berlangsung bahkan setelah perceraian terjadi hingga kasus ilegal akses ini mencuat ke permukaan. Logika hukum dan akal sehat pun berbicara. Jika pasca perceraian Inara sudah hidup mandiri, seharusnya segala urusan operasional rumah tangga, termasuk gaji ART, babysitter, dan sopir, menjadi tanggung jawab dan wewenang Inara. Namun, fakta bahwa sopir tersebut masih digaji oleh Virgon menciptakan konflik kepentingan yang sangat berbahaya. Artinya bahwa sopir ini masih di dalam kekuasaan V, analisis sang pengacara. Dugaan pun mengarah pada skenario spionase. Pihak Inara mencurigai bahwa sang sopir tidak bertindak sendirian atau atas inisiatif pribadi. Mustahil seorang karyawan biasa berani mengambil resiko hukum dengan mencuri data majikannya hanya karena penasaran atau mendengar isu suara aneh. Kecuali ada perintah atau jaminan dari pihak yang lebih kuat. Nggak mungkin mereka berani mau kita ditemukan ada suara apa, kecuali memang ada indikasi di situ pidana pembunuhan atau apa, kata kuasa hukum Inara. Meragukan motif inisiatif pribadi sang sopir. Nggak mungkin juga kalau kita punya karyawan yang kita gaji, tiba-tiba berinisiatif dia melihat dari memori atau dia dari CCTV. Ada apa sih? Nggak berani juga seperti itu. Sopir tersebut kini telah diberhentikan. Alasan pemberhentiannya pun menarik untuk dicermati. Dikhawatirkan terlibat dalam adanya kasus yang mengarah kepada Inara. Atau bahasa sederhananya, sopir tersebut diamankan agar tidak terseret lebih jauh atau memberikan keterangan yang bisa menjadi bumerang bagi pihak penyuruh. Inilah benang merah yang mulai terlihat. Illegal akses ini diduga bukan pencurian data biasa, melainkan upaya sistematis untuk mencari kesalahan Inara. Data CCTV yang diambil secara diam-diam itu disinyalir akan digunakan sebagai amunisi untuk menyerang Inara dalam kasus lain. Virgon yang seharusnya sudah menjadi masa lalu, ternyata masih memegang kendali atas orang-orang di dalam rumah Inara melalui jalur finansial. Inara dikepung. Di luar ia ditinggalkan kekasih barunya. Di dalam ia dimata-matai oleh karyawannya sendiri yang digaji oleh mantan suaminya. Lalu untuk apa data CCTV itu diambil? Jawabannya akan membawa kita ke bab selanjutnya, di mana bukti digital yang diperoleh secara ilegal ini diduga kuat digunakan untuk menyusun laporan pidana yang lebih berat, laporan perzinahan. Sebuah laporan yang dirancang untuk menghancurkan reputasi dan mungkin kebebasan Inara. Di meja kepolisian, sebuah laporan berat sedang diproses dengan sangat serius. Laporan dugaan perzinahan. Mawa, istri sah Insanul, tidak main-main. Ia melaporkan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dengan suaminya. Laporan ini bukan sekedar gertakan sambal. Keseriusan Mawa terlihat dari langkah hukumnya yang tak kenal ampun. Mawa serius banget nih buat laporan perzinahan ini. Demikian konfirmasi yang beredar dari pihak kuasa hukum. Namun, disinilah letak pertarungan hukum yang paling sengit. Pihak Inara Rusli melawan balik dengan argumen yang cerdas namun beresiko tinggi. Mereka menggunakan doktrin hukum tentang buah dari pohon beracun. Tim kuasa hukum Inara berargumen bahwa laporan perzinahan tersebut dibangun di atas fondasi yang rapuh dan cacat hukum, yakni bukti yang diperoleh melalui cara ilegal, illegal access. Sang pengacara membedah kasus ini menjadi dua lapisan, pidana formil dan pidana material. Pidana formilnya itu yaitulah bukti yang diajukan oleh Mawa, jelas pengacara Inara. Bukti yang dimaksud adalah rekaman atau data yang diduga diambil dari CCTV rumah Inara tanpa izin. Pihak Inara bersikeras bahwa cara perolehan bukti tersebut adalah illegal access. Logika hukum yang dibangun sangat tajam. Bagaimana mungkin sebuah laporan pidana, perzinahan, bisa diproses jika alat bukti utamanya didapatkan melalui tindak pidana lain,
pencurian data atau akses ilegal. Bagaimana pidana formilnya itu bukti dijadikan sebagai alat bukti padahal itu ilegal akses? Gugat pengacara Inara. Ia menegaskan bahwa jika formilnya, cara perolehan bukti, sudah cacat dan melawan hukum, maka materialnya, isi tuduhan perzinahan, seharusnya tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana mau dilanjutkan kalau bukti yang diajukan itu tidak sah? Tambahnya, ini adalah strategi pertahanan terakhir Inaha. Ia mencoba mematahkan serangan Mawa dengan menyerang balik legalitas pelurunya. Namun, strategi ini belum tentu berhasil menghentikan laju penyidikan. Situasi semakin genting ketika upaya damai menemui jalan buntu. Sempat ada wacana restoratif justice atau RJ atau penyelesaian damai di luar pengadilan. Pihak Inara sangat berharap opsi ini bisa diambil demi kebaikan bersama dan masa depan anak-anak. RJ itu tetap sampai kasus ini mau dilarikan kemana. Kami pasti tahu, ujar pengacara menyiratkan bahwa mereka terus memantau peluang damai. Bahkan, jika kasus naik ke tahap P21, siap sidang, pihak Inara berencana tetap mengupayakan RJ di tingkat kejaksaan. Namun realitas di lapangan berkata lain. Mawa tampaknya menutup pintu damai rapat-rapat. Untuk RJ kan ditolak, sebuah fakta pahit yang harus ditelan Inara. Penolakan ini menjadi sinyal bahaya bahwa Mawa menginginkan Inara merasakan dinginnya lantai penjara, bukan sekedar permintaan maaf di atas kertas bermaterai. Lantas, bagaimana mental Inara menghadapi serangan bertubi-tubi ini? Ditinggal Insanul, dimata-matai sopir suruhan Virgon, dan kini diburu laporan penjara oleh Mawa. Secara mengejutkan, Inara digambarkan sudah berada di titik siap hancur. Ia tidak lagi berlari ketakutan. Ia berdiri diam menghadapi badai. Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun, ungkap kuasa hukumnya dengan nada getir. Kesiapan ini mencakup segala kemungkinan, termasuk jika proses hukum ini terus bergulir hingga ke meja hijau dan hakim mengetuk palu. Inara juga sudah menyiapkan diri untuk menerima hal pahit sampai akhirnya ada putusan hukum. Tambah pengacaranya. Sikap ini bukan tanpa alasan. Inara menyadari bahwa kasus ini telah menjadi preseden buruk bagi semua pihak. Ini adalah tragedi di mana antar suami istri, yang satu istri sahnya pertama, yang satu istri sirnya kedua, sama-sama lingkup suami istri semua. Jelas pengacara. Perang antara istri pertama dan istri kedua ini, jika berujung pada hukuman penjara, akan menjadi kenang-kenangan kelam yang abadi. Dampak terbesar yang dikhawatirkan Inara bukanlah penjara itu sendiri, melainkan jejak digital dan psikologis bagi anak-anak. Ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, bahwa ini ya buruk akan menjadi buruk, ujar kuasa hukum Inara, mengingatkan bahwa di balik ego orang dewasa, ada anak-anak yang menjadi korban tak berdosa. Satu misteri lain yang belum terpecahkan di bab ini adalah soal bukti pernikahan siri. Publik bertanya-tanya, jika Inara benar-benar istri siri Insanul, mengapa ia tidak segera menunjukkan bukti pernikahan tersebut untuk meredam tuduhan zina? Bukankah status istri siri, meski tidak tercatat negara, bisa menjadi tameng bahwa hubungan mereka halal secara agama? Namun hingga detik ini, bukti itu tak kunjung diperlihatkan. Publik mencurigai ini sebagai kebohongan atau akal-akalan biar Inara lolos dari jerat hukum. Banyak yang bilang juga ini akal-akalan biar nggak kena masalah hukum, tanya wartawan. Kuasa hukum Inara memberikan jawaban yang diplomatis namun melempar bola panas ke pihak suami. Sebetulnya syarat itu kan diberikan kepada suaminya, bukan kepada Inara, jawabnya. Artinya, beban pembuktian pernikahan siri itu menurut pihak Inara ada di tangan suaminya sebagai suami yang menikahinya. Inara memilih diam, mungkin karena ia tidak memegang bukti fisik atau mungkin karena ia menunggu Insanul yang jantan untuk mengakuinya. Namun dengan Insanul yang kini memilih kembali ke Mawa, harapan Inara untuk dibela oleh suami sirinya itu tampaknya semakin tipis. Inara kini sendirian di tengah medan perang.
Bukti CCTV ilegal di tanan lawan, pintu damai tertutup, dan sang suami siri memilih pergi. Apakah Inara akan benar-benar berakhir di penjara, ataukah ada manuver terakhir yang sedang ia siapkan? Sebuah langkah putus asa untuk meminta pertolongan kepada satu-satunya pria dari masa lalunya yang masih memiliki kuasa. Inara Rusli kini berdiri di tengah badai yang tak kunjung reda. Jika serangan hukum dari Indimawa dan manuver diam-diam Virgon belum cukup menghancurkan, kini ia harus menghadapi pengadilan yang paling kejam, pengadilan publik. Dampak dari skandal perselingkuhan dan polemik rumah tangganya bukan hanya berimbas pada status hukum, tetapi juga mematikan kariernya secara perlahan. Fenomena cancel culture menghantam Inara dengan telak. Publik yang dulu memujanya kini berbalik menghujat. Citra wanita soleha yang ia bangun runtuh seketika saat narasi pelakor atau perusak rumah tangga orang disematkan padanya. Kuasa hukum Inara tidak menampik kondisi memprihatinkan ini. Ketika ditanya mengenai kondisi mental kliennya, jawabannya singkat namun padat. Kena mental lah. Frasa kena mental mungkin terdengar sepele di media sosial, namun bagi Inara, itu adalah realitas yang mencekik. Hujatan masyarakat datang bertubi-tubi, memojokkan posisinya di sudut ring kehidupan. Akibatnya sangat fatal, sumber penghasilan utamanya mulai mengering. Banyak pekerjaan atau job yang dibandakan secara sepihak oleh klien karena takut terkena imbas negatif dari reputasi Inara yang sedang tercoreng. Banyak mungkin job-job yang dibandakan, demikian konfirmasi wartawan yang diamini oleh pihak Inara. Kehilangan pekerjaan di saat ia membutuhkan dana besar untuk menghadapi proses hukum adalah pukulan ganda yang melumpuhkan. Inara butuh biaya untuk pengacara, untuk kehidupan sehari-hari anak-anaknya, namun keran rezekinya justru ditutup paksa oleh opini publik. Tekanan ini semakin menjadi-jadi karena Inara tidak memiliki sandaran emosional. Insanul, pria yang seharusnya melindunginya sebagai suami siri, justru memilih mundur teratur dan kembali ke pelukan istri pertamanya. Virgon, mantan suaminya, justru diduga membiayai sopir yang memata-matai dirinya. Inara benar-benar sendirian. Kondisi psikologis Inara digambarkan sangat tertekan. Tekanannya cukup lumayan lah itu. Seperti itu, ujar pengacaranya dengan nada prihatin. Beban ini bukan hanya soal uang atau cinta, tetapi soal harga diri dan masa depan anak. Inara sadar bahwa jejak digital kejam ini akan abadi. Anak-anaknya kelak akan melihat berita bahwa ibunya pernah dituduh berzina, dilaporkan ke polisi, dan dihujat satu negara. Ketakutan akan dampak psikologis pada tumbuh kembang anak-anak menjadi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Namun di tengah kehancuran ini, ada satu anomali yang membingungkan. Mengapa Inara belum juga dipanggil secara resmi oleh Bareskrim terkait laporan-laporan tersebut? Hingga saat ini pihak kuasa hukum mengkonfirmasi bahwa mereka belum dapat konfirmasi atau panggilan resmi untuk Inara. Penyelidikan polisi tampaknya masih berputar di lingkaran saksi-saksi di sekitarnya. Saat ini yang masih dipanggil yang kemarin sudah adalah Agung, sopir. Polisi juga mulai memeriksa orang-orang terdekat lainnya, seperti pembantu rumah tangga, untuk mengumpulkan bukti sebelum membidik sasaran utamanya. Strategi kepolisian ini justru menjadi teror tersendiri bagi Inara. Ia dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, menunggu giliran dipanggil, menunggu ditetapkan tersangka, atau menunggu pintu penjara terbuka. Nanti larinya kemana? Nanti kita lihat aja menurut penyidik itu akan lari kemana, ujar kuasa hukumnya pasrah. Inara kini terjebak dalam ruang tunggu yang menyiksa. Di satu sisi ia berharap kasus ini bisa selesai lewat perdamaian, restoratif justice. Namun di sisi lain ia tahu, Indimawa sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Di satu sisi ia ingin mempertahankan Insanul, namun ia tahu suaminya itu sudah memilih pergi. Mentalnya hancur, kariernya redup, dan harapannya menipis. Dalam kondisi terdesak seperti inilah manusia seringkali melakukan hal-hal di luar logika. Bab terakhir nanti akan menjadi klimaks dari segala keputusasaan ini. Dengan semua pintu yang tertutup, Inara dikabarkan akan melakukan manuver terakhir yang paling mengejutkan.
meminta rujuk. Namun kepada siapakah ia akan memohon? Memohon kembali cinta Insanul yang dingin, atau justru kembali mengetuk pintu hati Virgon, pria yang pernah ia ceraikan, namun kini memegang kendali segalanya. Kita telah tiba di babak akhir yang paling menentukan, namun juga paling menyedihkan bagi Inara Rusli. Segala upaya pembelaan diri dan negosiasi yang dibangun selama berbulan-bulan, kini runtuh seketika bagaikan istana pasir yang disapu ombak. Realitas pertama yang menampar Inara adalah kegagalan total jalur damai. Harapan untuk menyelesaikan kasus dugaan perzinahan melalui restoratif justice atau RJ telah kandas. Pihak pelapor, Mawa, menutup pintu maaf rapat-rapat. Untuk RJ kan ditolak, demikian konfirmasi pahit yang harus diterima Inara. Penolakan ini adalah sinyal perang mutlak. Mawa menginginkan Inara merasakan dinginnya jeruji besi, bukan sekadar materai perdamaian. Di saat ancaman penjara sudah di depan mata, Inara membutuhkan sandaran. Namun, disinilah tragedi asmara mencapai klimaksnya. Insanul, suami siri yang menjadi pokok permasalahan ini, justru mengambil langkah mundur yang permanen. Pengacara Inara secara tersirat namun jelas mengungkapkan bahwa hati Insanul sudah tidak lagi di sini. Update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa, ungkapnya. Bayangkan posisi Inara. Ia dilaporkan berzina dengan suami orang, namun suami tersebut malah kembali mesra dengan istri sahnya yang melaporkan Inara. Inara ditinggalkan sendirian menanggung beban hukum. Kuasa hukum menegaskan bahwa Inara sudah pasrah. Bila mana memang insan harus melepas Inara, Inara pun juga sudah siap. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi pendampingan. Insanul memilih menyelamatkan masa lalunya bersama Mawa, meninggalkan Inara sebagai korban dari cinta yang salah waktu. Namun, plot twist yang paling mengerikan justru datang dari arah yang tidak diduga, Virgaun. Di tengah kehancuran hubungannya dengan Insanul, fakta tentang sopir pribadi membuka mata kita semua tentang siapa yang sebenarnya masih berkuasa di rumah Inara. Terungkap bahwa sopir yang mengambil data CCTV itu digaji oleh Virgaun, bahkan pasca perceraian. Hal ini menyiratkan bahwa Virgaun tidak pernah benar-benar lepas dari kehidupan Inara. Artinya bahwa sopir ini masih di dalam kekuasaan V, analisis kuasa hukum Inara. Situasi ini menciptakan ironi yang mematikan. Inara bercerai dari Virgaun untuk mencari kebahagiaan lain, namun kini ia terancam penjara karena hubungan barunya dengan Insanul, sementara hidupnya masih disokong secara finansial oleh mantan suaminya, yaitu Virgaun. Publik kini berspekulasi liar. Dengan Insanul yang pergi dan Mawa yang menyerang, Inara benar-benar terisolasi. Logika bertahan hidup pun bermain. Jika satu-satunya orang yang masih memiliki akses kekuasaan di rumahnya adalah Virgaun, apakah Inara akan terpaksa menelan ludahnya sendiri? Desas-desus pun muncul. Di titik nadir ini, mungkinkah Inara justru memohon pertolongan atau bahkan rujuk kepada Virgaun demi menyelamatkan dirinya dan anak-anak? Meskipun pengacara hanya menyebut Inara ingin mempertahankan Insanul, namun siap dilepas, isolasi total ini membuat opsi kembali ke Virgaun menjadi satu-satunya skenario yang masuk akal bagi sebagian pengamat untuk menghentikan bola salju kehancuran ini. Virgaun memegang kendali ekonomi dan mungkin kunci untuk meredakan situasi. Kini, Inara berdiri di persimpangan jalan paling kelam. Kehilangan suami siri, terancam penjara oleh istri sah, dan diawasi oleh bayang-bayang mantan suami. Inilah definisi skakmat yang sesungguhnya. Sobat investigasi, kisah Inara Rusli hari ini adalah pelajaran brutal tentang harga sebuah pilihan. Pepatah habis manis sepah dibuang, mungkin terdengar klise, namun itulah realitas yang kini dihadapi Inara. Ia mempertaruhkan segalanya untuk cinta barunya bersama Insanul, namun saat badai penjara datang, ia ditunggalkan sendirian menghadapi ombak. Kasus ini bukan lagi sekadar gosip selebritis, melainkan peringatan keras bahwa status siri tidak pernah memberikan perlindungan hukum saat badai datang. Bahwa bukti digital, CCTV, bisa menjadi bumerang mematikan jika privasi tidak dijaga. Dan bahwa masa lalu, Virgaun, terkadang memiliki cara yang misterius untuk tetap memegang kendali, bahkan saat kita merasa sudah berlari jauh.
Apakah Inara akan berakhir di balik jeruji besi atas laporan Mawa? Ataukah akan ada keajaiban atau kompromi tak terduga dengan Virgaun untuk menyelamatkannya di detik-detik terakhir? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, hari ini Inara belajar bahwa dalam perang cinta dan hukum, yang paling terluka adalah yang paling terakhir bertahan.